Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senatang, mahasiswa Stikes Karya Kesehatan Kendari, angkatan 2017. Di sini saya akan memaparkan materi tentang asuhan keperawatan trauma kapitis atau trauma kepala. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi. Yang pertama itu definisi. Cedera kepala merupakan penyakit neurologis yang paling sering terjadi di antara penyakit neurologis lainnya, yang biasa disebabkan oleh kecelakaan, meliputi otak, tengkorak, ataupun kulit kepala. Cedera kepala merupakan proses di mana terjadi trauma langsung atau deselerasi terhadap kepala yang menyebabkan kerusakan tengkorak dan otak. Cedera otak primer merupakan kerusakan yang terjadi pada otak segera setelah trauma. Kemudian etiologi atau penyebab. Kejadian cedera kepala bervariasi mulai dari usia, jenis kelamin, suku, dan faktor lainnya. Kejadian-kejadian dan prevalensi dalam studi epidemiologi bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti nilai keparahan, apakah disertai kematian, apakah penelitian dibatasi untuk orang yang dirawat di rumah sakit, dan lokasi penelitian. Kemudian trauma terbagi menjadi dua: trauma tajam dan trauma tumpul. Trauma tajam oleh benda tajam menyebabkan trauma setempat dan menimbulkan trauma lokal. Kerusakan lokal meliputi kontusio cerebral, hematom cerebral, kerusakan otak sekunder yang disebabkan perluasan massa lesi, pergeseran otak atau hernia. Kemudian trauma tumpul. Trauma oleh benda tumpul dan menyebabkan trauma menyeluruh. Kerusakannya menyebar secara luas dan terjadi dalam 4 bentuk. Cedera akson, kerusakan otak hipoksia, pembengkakan otak menyebar, hemoragi kecil, multiple pada otak. Koma terjadi karena cedera menyebar pada hemisfer cerebral, batang otak, atau kedua-duanya. Kemudian patofisiologi. Adanya trauma dapat mengakibatkan gangguan atau kerusakan struktur, misalnya kerusakan pada parenkim otak, kerusakan pembuluh darah, perdarahan, odema, dan gangguan biokimia otak seperti penurunan adenosin trifosfat dalam mitokondria, perubahan permeabilitas vaskuler. Sebagian besar cedera otak tidak disebabkan oleh cedera langsung terhadap jaringan otak, tetapi terjadi sebagai akibat kekuatan luar yang membentur sisi luar tengkorak kepala dari gerakan otak itu sendiri dalam rongga tengkorak. Pada cedera deselerasi, kepala biasanya membentur suatu objek seperti kaca depan mobil, sehingga terjadi deselerasi tengkorak yang berlangsung tiba-tiba. Otak tetap bergerak ke arah depan, membentur bagian dalam tengkorak, tetapi di bawah titik benturan, kemudian berbalik arah membentur sisi yang berlawanan dengan benturan awal. Oleh sebab itu, cedera dapat terjadi pada daerah benturan ataupun ada sisi sebaliknya. Kemudian klasifikasi dari cedera kepala meliputi cedera kepala ringan, yaitu GCS 13-15 yang dapat terjadi kehilangan kesadaran atau amnesia yang akan tetapi kurang dari 30 menit. Tidak terdapat fraktur tengkorak serta tidak ada kontusio cerebral dan hematoma. Cedera kepala sedang, yaitu nilai GCS 9-12 yang dapat terjadi kehilangan kesadaran atau amnesia lebih dari 0 menit tetapi kurang dari 24 jam, dapat mengalami fraktur tengkorak. Cedera kepala berat, yaitu nilai GCS 3-8 yang diikuti dengan kehilangan kesadaran atau amnesia lebih dari 24 jam, meliputi kontusio cerebral, laserasi, atau hematoma intrakranial. Sedangkan untuk menilai Glasgow Coma Scale yang dinilai dari mata spontan, membuka mata, merespon terhadap rangsangan suara, merespon terhadap nyeri, tidak ada respon verbal, yang dinilai dari orientasi baik, orientasi terganggu, kata-kata tidak jelas, suara tidak jelas, tidak ada respon
atau motorik, yang dinilai dari motorik mampu bergerak sampai tidak ada respon total dari penilaian YCS yaitu 15. Kemudian manifestasi klinis. Yang pertama perdarahan epidural atau hematoma epidural, kemudian fraktur tengkorak, kemudian hematoma subdural akumulasi darah antara durameter dan arachnoid karena robekan dengan gejala sakit kepala, letargi, dan kejang. Kemudian hematoma subdural akut dengan gejala 24-48 jam setelah cedera. Subakut gejala terjadi 2 hari sampai 2 minggu. Kronis 2 minggu sampai dengan 3 sampai 4 bulan setelah trauma. Kemudian hematoma intrakranial. Kemudian komplikasi, yang pertama defisit neurologi lokal, kemudian kejang, ketiga pneumonia, keempat perdarahan gastrointestinal, kelima disritmia jantung, keenam syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone, kemudian hidrosepalus, kemudian kerusakan kontrol respirasi, kemudian inkontinensia bladder dan bowel. Kemudian penata laksanaan umum, yang pertama monitor respirasi, kedua monitor tekanan intrakranial, ketiga atasi shock bila ada, keempat kontrol tanda vital, kelima keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian operasi dilakukan untuk mengeluarkan darah pada intracerebral, debridement, luka, kranioplasti, prosedur sunting pada hidrosepalus, kraniotomi. Kemudian pengobatan diuretik untuk mengurangi edema cerebral, misalnya monitor 20%, furosemide atau lasik, antikonvulson untuk menghentikan kejang, misalnya dengan dilantin, tegretol, valium. Dan pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien dengan cedera kepala adalah: pertama, pemeriksaan neurologis, kedua, computed tomographic scan, fotoronsen polos, kemudian pemeriksaan radiologi. Kemudian kita masuk pada konsep asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian, identitas klien, riwayat kesehatan, waktu kejadian, penyebab trauma, posisi saat kejadian, status kesadaran saat kejadian, pertolongan yang diberikan segera setelah kejadian, kemudian riwayat kesehatan masa lalu dan riwayat kesehatan keluarga. Kemudian pemeriksaan fisik, sistem respirasi, kardiovaskular, kemampuan komunikasi, psikososial, aktivitas atau istirahat, sirkulasi, integritas ego, eliminasi makanan atau cairan, neurosensori, nyeri atau kenyamanan, keamanan, penyuluhan atau pembelajaran, pemeriksaan penunjang. Kemudian diagnosa keperawatan. Diagnosa yang diangkat berdasarkan dari hasil analisa data objektif dan subjektif yang dikumpulkan pada saat pengkajian keperawatan. Diagnosa keperawatan yang biasa muncul pada trauma kapitis atau trauma dada adalah nyeri akut, gangguan mobilitas fisik, pola napas tidak efektif. Kemudian intervensi nyeri akut. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam per menit, tingkat nyeri dengan kriteria hasil keluhan nyeri skala 2 menjadi 3, meringis skala 2 menjadi 3. Intervensi manajemen nyeri. Tindakan pertama, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Kemudian identifikasi skala nyeri. Kemudian terapeutik, fasilitasi istirahat dan tidur. Kemudian edukasi, jelaskan strategi meredahkan nyeri. Kemudian kolaborasi, pemberian analgetik. Kemudian gangguan mobilitas fisik. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam per menit, mobilitas fisik dengan kriteria hasil. Pertama, kekuatan otot skala 3 menjadi 5. Intervensi dukungan mobilisasi.
Tindakan observasi. Pertama, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Kemudian kedua, monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Kemudian terapeutik. Yang pertama, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu. Kedua, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Kemudian edukasi, anjurkan melakukan mobilisasi dini. Selanjutnya, pola napas tidak efektif. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam per menit, pola napas dengan kriteria frekuensi napas skala 3 menjadi 5. Intervensi, manajemen jalan napas, tindakan observasi, monitor pola napas, terapeutik, posisikan semi Fowler atau Fowler, berikan oksigen. Kemudian, implementasi keperawatan. Implementasi disesuaikan dengan tindakan yang telah direncanakan berdasarkan standar intervensi psiki. Kemudian selanjutnya, evaluasi. Pada proses evaluasi, mengkaji ulang untuk mengetahui apakah tercapainya luaran yang diharapkan yang telah ditargetkan sesuai dengan standar luaran keperawatan atau SLKI. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.